Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendominasi suara pemilih muda. Strategi kampanye gaya anak muda ampuh untuk menggait suara. Pemilu 2024 telah digelar. Di hari pencoblosan 14 Februari lalu, tempat pemungutan suara atau TPS dipenuhi antrian. Tak terkecuali TPS 213 di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Seluruh kursi yang disediakan penyelenggara dipenuhi warga yang menunggu giliran untuk mencoblos. Siapa yang dipilih jadi topik perbincangan hangat di sana. Ada sekumpulan pemilih muda yang sepakat membanggakan pasangan idolanya Prabowo Gibran. Ada juga obrolan dua orang tua yang sepakat untuk tak memilih pasangan nomor urut 2. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT nasional untuk pemilu 2024 sebesar 204.807.222 jiwa. Dari jumlah tersebut, 52%-nya merupakan pemilih muda. Rinciannya 46.800.161 jiwa atau 22,85%-nya pemilih dari generasi Z atau Gen Z dan 68.822.389 atau 33,6%-nya pemilih milenial. Berdasarkan data DPT terlihat bahwa pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda. Artinya suara mereka sangat menentukan siapa yang jadi pemenang kontestasi ini. Berdasarkan hasil exit poll Litbang Kompas pada 14 Februari 2024, suara pemilih muda didominasi oleh pasangan Prabowo Gibran. Dari 7.863 responden dipilih secara acak di 38 provinsi, sebanyak 65,9% suara Gen Z di bawah 26 tahun memilih pasangan nomor urut 2. Jumlah tersebut sangat jauh dibanding dengan dua kandidat lainnya. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin mendapat 16,7 suara Gen Z, sedangkan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya 9,6%. Sisanya merahasiakan siapa yang dipilih. Begitu juga pada rentang usia satu tingkat di atasnya, 59,6% pemilih yang berusia 26 sampai 33 tahun memilih Prabowo Gibran. Sisanya pasangan Amin 20,2%, Ganjar Mahfud 11,7% dan 8,5% rahasia. Menjelaskan fenomena tersebut, pakar psikologi sosial dari Universitas Indonesia Diki C. Pelupesi mengatakan bahwa strategi yang diterapkan Prabowo Gibran berjalan sukses. Diki menyebut ada faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih untuk pengambilan keputusan. Untuk Gen Z dan milenial, mereka cenderung mencari apa yang membuat mereka merasa dekat. Berbicara mengenai Gen Z dan milenial, kita bisa melihat dari kedekatan atau proximity. Magnet Gen Z ini lebih ke faktor kedekatan. Karakteristik Gen Z itu begitu, mereka fokus pada here and now. Lalu kemudian ke depannya mereka mendapatkan apa? Ini sudah terbaca dari polanya, kata Diki kepada Forum Keadilan, Jumat 16 Februari 2024. Tingginya perolehan suara Prabowo Gibran di penghitungan suara KPU dan beberapa lembaga survei merupakan bukti suksesnya strategi kampanye gaya anak muda. Gibran digunakan sebagai sosok penghubung antara anak muda dengan politik. Prabowo juga mencoba memainkan gimmick untuk menarik perhatian Gen Z dan milenial melalui joget gemoy, sehingga anak muda melihat sisi lain dari pasangan tersebut. Ada sosok Gibran itu yang dieksploitasi oleh Gibran. Mulai dari gaya selama kampanye, debat, bahkan pakai lambang Naruto. Terus datang ke acara para gamers. Kemudian pelibatan public figure, selebriti itu yang menciptakan faktor kedekatan itu, jelas Diki. Sementara untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, menurut Diki kurang menaruh perhatian terhadap pemilih muda. Jadi para pemilih muda tak melihat faktor kedekatan antara dirinya dengan Ganjar Mahfud. Mereka nggak milih Ganjar Mahfud karena nggak ada faktor yang menguatkan kedekatan antara Gen Z dengan mereka. Ini kita belum bicara soal gagasan pemilu dan sebagainya. Mereka melihat pasangan nomor urut 3 itu kategorinya sama dengan Megawati, orang tua atau generasi yang sudah senior. Faktor kedekatan ini lebih kompleks jelasnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh dosen psikolog Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Yunike Sritya Suci. Ia menjelaskan Gen Z mungkin pernah mengalami 1-2 kali pemilu dan itu berada di era Joko Widodo. Dari situ mereka berharap adanya keberlanjutan dengan memilih Prabowo Gibran. Pengaruh kelompok juga menjadi faktor kuat penentu generasi muda dalam mengambil keputusan. Yunike menjelaskan dalam psikolog sosial sendiri ada istilah bystander effect, di mana seseorang enggan melakukan sesuatu ketika mengetahui orang sekitarnya juga tidak melakukan hal itu.
Dalam psikologi, perkembangan mereka terjadi pada masa pencarian identitas diri, di mana identitas akan terbentuk saat mereka berada dalam kelompok. Artinya pengaruh rekan atau kelompok akan sangat kuat dalam pengambilan keputusan, katanya kepada Forum Keadilan Jumat 16 Februari. Tias mencontohkan, saat melihat kecelakaan di jalan, individu akan melihat ada tidak orang di sekitarnya yang menolong. Kalau tidak ada, ia tidak menolong. Lalu berasumsi rasionalisasi bahwa orang tersebut tidak butuh pertolongan. Hal yang sama juga berlaku dalam memilih presiden dan wakil presiden. Barangkali mereka tidak melihat adanya yang memilih Ganjar Mahfud sehingga tidak dipilih. Untuk memecah bystander effect ini biasanya dibutuhkan satu orang untuk mendobrak dengan melakukan pertolongan, ungkapnya. Soal berpengaruh atau tidaknya isu-isu sentimen kepada Presiden Jokowi terhadap pemilih muda, kata Tias, pemilih muda sepertinya tidak terlalu memperdulikan hal itu. Sentimen negatif itu mungkin hanya tertangkap oleh sekelompok kecil yang kritis dan melek informasi. Jumlah anak-anak Gen Z yang lebih kritis dan melek informasi mau secara mandiri mencari informasi tentang rekam jejak calon pemimpin sangat sedikit. Indonesia terlalu lebar untuk digeneralisasikan sebagai Gen Z saja. Karena Gen Z di DKI Jakarta pasti sangat berbeda dengan Gen Z di Papua, ungkapnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Diki dan Tias, beberapa Gen Z yang ditemui oleh Forum Keadilan mengatakan bahwa Gibran menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam memilih pasangan nomor urut 2. Menurut salah seorang Gen Z kelahiran tahun 1998, sosok Gibran yang jauh lebih muda dan Prabowo yang tegas menjadi alasannya dalam memilih. Prabowo tegas dan Gibran sebagai calon wakil presiden yang paling muda. Bagus saja begitu, katanya Sabtu 17 Februari. Ia mengungkapkan dirinya tidak terlalu peduli dengan rekam jejak Prabowo Gibran. Hanya saja menurutnya Prabowo Gibran dapat mempresentasikan sikap bertanggung jawab, berpikir dengan tenang dan inovatif. Pemilih muda lainnya kelahiran 2003, ia mengungkapkan bahwa Gibranlah yang membuatnya tertarik memilih pasangan nomor urut 2. Prabowo lah muda, ungkapnya Sabtu 17 Februari. Tak disangka ia juga menyinggung soal apa yang diungkapkan oleh aktivis sekaligus pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri, bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan Gibran. Prabowo kan cuma 2 tahun, yang melanjutkan Gibran, tutupnya.